Andin Septian Salegita. Saya dari kelas 10 AT1. Di sini saya mau menjelaskan asal-usul buah sirsak atau tanaman sirsak. Yuk simak video saya. Jadi, ini bentuk pohonnya. Dan ini bentuk buahnya. Jadi ini bentuk buahnya ya guys. Agak berduri kayak durian, tapi ini durinya itu enggak keras kayak durian. Jadi sirsak merupakan kerabat dekat serikaya. Sirsak ditemukan oleh Columbus dan ditanam oleh Columbus di benua Amerika saat Columbus menemukan benua Amerika, dan dibawa oleh pasukan Hindia Belanda ke negaranya untuk ditanam. Terus kok bisa sih tanaman sirsak sampai ke Nusantara? Jadi sirsak dibawa oleh kolonial Hindia Belanda ke Nusantara untuk dijadikan makanan atau obat-obatan dan juga pestisida alami. Didatangkan oleh kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Meskipun tanaman sirsak bukan dari Eropa loh. Apa sih alasan kolonial Hindia Belanda membawa tanaman sirsak ke Nusantara? Yaitu alasannya buahnya memiliki manfaat, yaitu memperbaiki organ dalam tubuh, antibakteri, dan juga melancarkan pencernaan. Ada lagi loh manfaatnya, yaitu mencegah penyakit kanker, menurunkan tekanan darah, dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Dan juga daunnya bisa dimanfaatkan loh. Air rebusan daun sirsak mempunyai banyak manfaat. Contohnya, menurunkan gula darah, mengatasi asam urat, kolesterol tinggi, dan mengatasi untuk mencegah penyakit kanker. Untuk mendapatkan manfaatnya, air rebusan daun sirsak idealnya kamu konsumsi setiap hari 1 kali tiap pagi. Dan yang terakhir, semua bagian tanaman sirsak bisa menjadi pestisida alami loh, yaitu dari daun, akar, dan batang, dan juga biji. Cara pembuatannya bisa ditumbuk ataupun di blender. Intinya biar halus aja dan diencerkan dengan air lalu disaring. Konsentrasi yang digunakan pada tanaman yaitu untuk mengusir serangga. Sebaiknya tidak lebih dari 50 gram dalam per liter air. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyah Alifataya dari kelas 10 AT1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah daun gamal. Sejarah tanaman gamal ke Indonesia. Gamal adalah nama sejenis pardu dari kerabat polong-polongan. Sering digunakan sebagai pagar hidup atau peneduh. Pardu atau pohon kecil ini merupakan salah satu jenis leguminosa multiguna yang terpenting setelah lamtorol. Gamal berasal dari daerah Amerika Tengah dan Brazil. Di daerah asalnya digunakan sebagai pelindung tanaman kakao atau coklat dan dikenal dengan nama modre kakao. Oleh penjajah Eropa, tanaman ini dibawa ke benua Asia dan ditanam di India dan Sri Lanka sebagai tanaman pelindung teh sejak tahun 1870. Gamal masuk ke Indonesia melalui perusahaan perkebunan Belanda yang tertarik untuk menggunakannya sebagai tanaman pelindung di perkebunan teh di Medan pada tahun 1900. Namun gamal hanya belum menyebar dan hanya ditemukan di daerah Medan saja. Pada tahun 1958, gamal ditemukan oleh Bapak R. Suetarjo Martoatmodjo. Dialah yang memberikannya nama gamal yang diambil dari nama cucunya dan sama seperti nama Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Gamal atau Kemal atau Jamal artinya halus. Bapak Suetarjo menafsirkan gamal sebagai unta yang sanggup menundukkan sehara di Indonesia, yaitu Padang Alang-Alang. Menteri Pertanian Indonesia
Waktu itu Bapak Franseda mengartikan gamal sebagai gayangan mati alang-alang karena gamal digunakan untuk membasmi alang-alang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Azhari dari 10AT1. Saya di sini mau menjelaskan tentang daun jarak di masa penjajahan. Taman jarak memang tidak lepas dari masa penjajahan tahun 1942. Pada masa penjajahan, tanaman yang aslinya berasal dari benua Afrika ini diperintahkan untuk ditanamkan di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga tak heran bahkan sampai sekarang tanaman ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan petani. Jarak merupakan salah satu tanaman yang banyak memberikan manfaat jika kita benar-benar memahami cara kerjanya. Tanaman yang sangat cocok dikembangkan sebagai bahan dari berbagai olahan obat tradisional dan bahkan berpotensi menjadi alternatif bahan bakar. Ini ditanam hampir di semua wilayah, maka tanaman ini dikenal dengan beragam nama lokal seperti di Jawa dengan nama jarak gundul dan jarak Cina. Di Aceh, jarak dikenal dengan nama nawai, sedangkan di Sumatera Utara dikenal sebagai dulang, dan masih banyak lagi nama-nama lokal lainnya telah tersemat pada tanaman ini menjadi ciri khas jarak di masing-masing wilayah. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasvia Torofia dari kelas 10 AT1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biji wijen. Wijen adalah salah satu biji wijen tertua yang dibudidayakan di dunia. Biji wijen termasuk dalam familia Pedaliaceae serta golongan Cerealia atau biji-bijian. Wijen diperkirakan berasal dari Asia Tengah, yakni sekitar India, Afghanistan, Tajikistan, dan Cina. Namun, ada beberapa sumber yang menyebut bahwa wijen sudah ada sekitar 3000 sebelum Masehi. Mulanya, biji wijen ini tumbuh di sekitar Asia dan Afrika. Ribuan tahun lalu, wijen merupakan komoditas minyak tertinggi di Syria dan Babilonia. Seiring perkembangan zaman, wijen mulai diproduksi hingga Amerika dan sebagian besar kawasan Asia. Sementara itu, biji wijen di Indonesia mulanya ditemukan di sekitar Jawa dan Sumatera. Lalu, biji wijen tersebut menyebar hingga ke Sumatera, NTT, NTB, dan Sulawesi. Pemanfaatan wijen umumnya dilakukan dalam dua metode, yakni digunakan bijinya dan dibuat menjadi minyak. Biji wijen dapat digunakan sebagai taburan hidangan baik pada cemilan seperti odading maupun salad. Sebelum digunakan, biji wijen disangrai terlebih dahulu agar lebih wangi. Sementara itu, minyak wijen bisa digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan karena mengandung asam lemak tak jenuh. Terdapat dua jenis biji wijen yang umum digunakan dalam masakan, yakni wijen putih dan hitam. Keduanya sama-sama bisa digunakan untuk memasak, tapi rasa wijen putih lebih lembut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriana dari kelompok 1. Bunga lawang atau kembang lawang atau peka adalah rempah yang memiliki rasa mirip dengan adas manis. Rempah ini memiliki nama ilmiah Lycium verum. Bunga lawang merupakan bunga yang berwarna coklat, gelap dan memiliki atas 8 sisi dengan rasa manis. Kandungan senyawa dari bunga ini digunakan sebagai anti jamur, antibakteri dan antidioksida. Bahkan meredakan dari asalnya di Tiongkok. Rempah ini mulai dikenalkan di Eropa pada awal masa tahun ke-17. Dan sejak saat itu sudah meraih popularitas. Dan di Indonesia juga banyak memakai bunga lawang untuk penyedap masakan seperti gulai Aceh, rendang Padang, dan masakan Jawa.